Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih nih para peserta yang hadir memenuhi undangan ngulik buku yang sudah di-share dari 2 hari yang lalu ya di Medan Membaca. Nah, seperti yang kita informasikan, malam ini kita akan mengulik buku berjudul Malim Pesong. Perkenalkan, saya Pera Sagala, Ketua dari Komunitas Medan Membaca. Kawan-kawan mungkin akan menyusul OTW di lokasi ini. Saya ucapkan terima kasih ini, selamat datang terutama kepada narasumber kita, pengulas buku kita nih, Raja Sinaga yang bersedia meluangkan waktu malam ini. Dan sepertinya ini ada penulisnya langsung ini ya. Kalau dari namanya Hasan Albana, ini berarti penulis buku yang akan kita ulas. Ini sebuah kehormatan nih untuk kita ya, untuk menunjukkan apresiasi kita terhadap karya bukunya. Baik, acara hari ini, ngulik buku ini memang kita adakan sedikit tidak terjadwal ya, apalagi yang bulan Oktober ini kita mengejar cukup banyak ngulik buku, kebetulan ada Zoom gratis, jadi kita berdayakan ya. Kemudian acara ngulik buku ini yang kedua kita lakukan by Zoom meeting, biasanya kita buat dengan Instagram Live. Nah ini dengan Zoom meeting jadi lebih private, namun nanti acara ini seluruhnya direkam dan bisa diakses kembali di YouTube-nya Medan Membaca. Oke. Itu pengantar dari saya. Ini selamat datang nih kepada kawan-kawan Medan Membaca, ini ada Kak Ainun, ada Hidayat, Willy, dan Rini. Selamat datang juga bagi yang baru, dan no player, saya nggak tahu namanya, nanti kita kenalan ya. Kemudian Pak Siburian tadi, Abang Siburian, Rifdal Ais dan Rifdal Ais. Oke, sebagai penyemangat kita malam ini ada buku yang akan kita hadiahkan, giveaway ya. Kita kasih hadiah nih bagi 2 peserta. Ini ada 2 buku yang kita kasih stok. Nanti biaya penyerahannya akan kita kirimkan deh. Kalau tidak bisa ke sekretariat kita kirimkan. Sepanjang masih di Medan kita masih punya budget lah untuk disumbangkan. Ini ada judul buku, sayang ini nggak kelihatan ya, saya letakkan di grup. Judulnya Life Golden Ticket. Ini sejenis novel penerbit Gramedia. Dan juga The Perfect Match, ini novel terjemahan bahasa Inggris. Karya Kristen Higgins. Kondisinya masih bagus, memang sudah bekas ya, tapi kondisinya masih bagus, sekitar 90%. Baik, langsung saja acara kita hari ini. Saya berikan nih kesempatan kepada pengulas kita, Abang Raja Sinaga, untuk cerita, mengulik lah ya. Mengulik ini kan nggak serius-serius banget ya, ngulik lah namanya ya. Dan bukunya juga apa ya, kalau saya udah baca ya, serius, santai, tapi kalau diulang berkali-kali tuh nantilah ya, saya pula yang memulai mengulasnya. Saya langsung serahkan aja nih ke Bang Raja Sinaga. Silakan Bang Raja. Terima kasih Kak Pera atas kesempatannya, dan terima kasih kepada peserta yang telah hadir, kepada Bang Hasan Albana yang menyempatkan join atau masuk ikut, meskipun katanya tadi di daerah Bang saat ini masih Telkomsel jaringan sangat begitu susah payah. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Raja Sinaga. Saya merupakan alumni kelas menulis prosa Balai Bahasa Sumatera Utara, dan bisa dikatakan saya merupakan muridnya Hasan Albana dalam penulisan dan sampai sekarang. Pertama-tama membicarakan Malim Pesong, saya selalu teringat
cerita tentang permasalahan agama begitu. Nah, di Malimpesong ini kita tahu seperti latar belakang penulisnya merupakan seorang Muslim. Saya ingat banyak cerita tentang permasalahan agama khususnya untuk Muslim. Seperti baru-baru ini seperti Ben Sohib yang dalam kisah-kisah gemilang mengagumkan yang ditemukan oleh Pranibadana. Lalu juga saya membaca beberapa karya-karya lama yang mungkin udah para zaman Habib Yasin. Untuk pertama saya ingin mendeklarasikan bahwasanya seperti Ben Sohib dan Gustav Sakai, tetapi tidak sepenuhnya. Jadi saya memandang bahwasanya Malimpesong itu ke-10 cerita ini seperti Ben Sohib dan Gustav Sakai, tetapi tidak sepenuhnya. Ada dua perspektif yang saya ajukan mengapa saya mengatakan seperti itu. Pertama, meskipun sebenarnya permasalahan agama bukan hanya Ben Sohib yang menceritakan begitu, tapi ketika permasalahan agama saya ingat cerita Ben Sohib yang berjudul Bagaimana Nasrul Marhaban Mati dan Dikenang. Jadi cerita itu tentang seorang si Marhaban si Nasrul ini yang meninggal karena banjir dan dia dikenal meninggal karena menyelamatkan Al-Quran. Nah, dia terseret dalam banjir saat dia menyelamatkan Al-Quran. Tapi sebenarnya Nasrul ini tidak menyelamatkan Al-Quran tersebut, tapi dia menyelamatkan isi yang ada di dalam Al-Quran, yaitu uang yang pernah ia letakkan. Nah, jadi cerita-cerita seperti yang diciptakan oleh Ben Sohib ini menurut saya suatu guyon, lelucon yang ada di masyarakat sekitar mengenai tentang permasalahan agama. Nah, saya sebenarnya sudah menulis resensi tentang tentang Malimpesong. Nah, tapi sebelum itu saya ingin melanjutkan lagi kenapa seperti Gustav Sakai, saya sudah seperti Ben Sohib dengan jenaka-jenakanya, dan seperti itulah Malimpesong ini berada dan berdiri. Kenapa seperti Gustav Sakai? Saya pikir ada suatu dogma yang saya baca, bukan hanya di Malimpesong, bahkan di cerita-cerita Malimpesong, bahkan di cerita yang pernah dituliskan Bang Hasan Al-Banna, bahwasanya pola yang dibangun Bang Hasan ini seperti dongeng. Jadi pembaca adalah seperti anak kecil atau pendengar dongeng, dan Bang Hasan akan bercerita. Nah, kita bisa melihat itu dari beberapa kata-kata yang seperti oi. Nah, seperti oi dalam cerita-cerita Bang Hasan itu kan saya berpikir bahwasanya saya melihat ini, saya tidak sedang membaca, tapi saya sedang mendengarkan Hasan Al-Banna bercerita tentang hal-hal yang ingin diceritakan begitu. Dia seperti di Kapas-Kapas Desember, Plasma, Jakarta, dan Ngaris Miring itu, saya pikir itu adalah cara-cara orang-orang berdongeng yang meskipun tidak saya sering lihat, tapi saya berpikir Bang Hasan sebenarnya sedang berdongeng. Nah, itulah kenapa saya katakan seperti Ben Sohib dan Gustav Sakai, tetapi tidak sepenuhnya. Nah, di Malimpesong ini, seperti yang katakan tadi, secara sadar menyodorkan cerita-cerita terkait persoalan agama yang disajikan dengan perspektif di luar awam. Di luar awam, jadi seperti contohnya masalah kita masuk cerpen di Kebohongan Ustadz Baiki yang pertama kali dimuat, kalau tidak salah, saya sudah membaca cerpen ini duluan di koran sebelum di bukunya, yaitu di Jawa Pos 4 Maret 2012. Cerpen Kebohongan Ustadz Baiki ini dibangun atau dibuka dengan konflik yang ditandai oleh kedatangan Ujang Pelor, The Godfather di kota parah tokoh yang diceritakan dalam cerpen, ke rumah tokoh utama cerita, yaitu Ustadz Baiki. Nah, Ujang Pelor ini datang dalam cerita tersebut untuk meminta Ustadz Baiki mengajarinya mengaji. Nah, tapi dalam cerita ini kan Ustadz Baiki adalah orang terakhir atau orang yang bukan orang pertama yang dijumpai Ujang Pelor untuk diajari mengenai tentang mengaji. Nah, ada diplomatik dalam cerita ini, yaitu bagaimana ketika Ustadz Baiki menyodorkan beberapa
menerima tawaran tersebut, tapi dengan beberapa syarat gitu, seperti tidak lagi menenggak minum beralkohol gitu. Nah, begitu juga dengan cerpen-cerpen berjudul dengan judul cerpen Malim Pesong gitu, tentang pemanah agama Islam, tentang Malim Esa, sang tokoh utama yang disindir atas memakai baju bola MU saat salat dan berada di saf paling depan, serta pemikirannya terkait agama Islam seperti bersedekah. Nah, dua cerpen ini menurut saya adalah suatu cerpen yang dihadirkan, perspektif yang dihadirkannya di luar awam. Karena saya katakan begitu, tokoh-tokoh yang dihadirkan atau cerita-cerita yang dihadirkan ala kilas seperti Robin Hood atau kisah Batman dan Joker gitu. Jadi tokoh-tokoh sentral dihadirkan sebagai orang-orang yang mewakili sisi positif dengan gagasan yang di luar lumrah, seperti di luar kebiasaan masyarakat umum, dan tokoh marginal yang mewakili sisi negatif sebab gagasan tokoh sentral tersebut. Jadi contohnya seperti di Ustadz Baiki yang sebenarnya dia dalam posisi tataran yang positif, dalam mewakili sisi positif, tapi ketika dogma-dogma masyarakat umum yang sudah begitu menjamur dan merakar, jadi Ustadz Baiki ini dipandang sebagai seorang yang mewakili sisi negatif lantaran gagasan-gagasan tokoh sentral seperti beberapa pemuka dalam cerpen Kebohongan Ustadz Baiki. Nah, begitu juga dengan cerpen-cerpen Malim Esa yang dimana tentang Malim Esa bersedekah, contohnya yang paling saya yang membuat saya lucu seperti itu. Tapi kan pemikiran Malim Esa ini atau Malim Pesong ini tidak diterima oleh masyarakat dalam cerita tersebut karena adanya dogma-dogma yang sudah mengakar yang di bahwasannya kuantitas akan mengalahkan suatu kualitas. Jadi meskipun apa yang dikatakan Malim Esa ini memang benar dan realistis adanya dan juga lebih mendekatkan kepada humanisme dan tentang ajaran agama, tetapi karena perkataan itu jarang didengar atau jarang dilontarkan oleh umat-umat beragama dalam cerpen tersebut, maka apa yang dikatakan Malim Esa ini seperti sebuah ejekan atau suatu ketidakpemahaman atas tentang agama. Nah, itu yang mengenai tentang cerpen-cerpen yang dibawa dalam Malim Pesong dalam struktur agama. Nah, lalu selesaikan tadi, tetapi begitu, tokoh sentral tetap mendapat posisi yang papa lantaran konstruksi tokoh marginal pemilik gagasan lumrah yang lama sekali dijadikan landasan hidup. Dalam hal ini, aku melihat bahwa memang tokoh-tokoh jahat itu dihadirkan bukan untuk dihadirkan semata untuk menunjukkan ada tokoh-tokoh yang lain agar terlihat lebih baik. Jadi sebenarnya sama-sama dari cerita-cerita dalam Malim Pesong ini sebenarnya tokoh-tokoh yang terlihat baik itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang jahat. Namun karena pemikiran-pemikiran lumrah-lumrah tadi yang telah mengakar yang juga sebenarnya harus dipertimbangkan kembali. Jadi orang-orang yang dengan gagasan-gagasan yang benar dan gagasan yang realistis, rasional, humanisme dan juga tentang agamanya disangkakan sebagai seorang yang tokoh-tokoh jahat gitu. Dan di luar itu tokoh cerpen Malim Pesong ini juga saya tertarik tentang Malim Pesong ini mengenai bagaimana Hasan Albana membuat cerita ini menggunakan ala-ala seperti Batman, Robin Hood. Jadi di mana-mana ada tokoh-tokoh yang begitu papa, ada tokoh-tokoh yang begitu dihadirkan, tapi dihadirkan begitu untuk suatu kilas cerita yang begitu indah, tapi harus berakhir dengan cara-cara yang tidak enak begitu, meskipun dia seorang yang benar dalam cerita ini. Nah, untuk secara keseluruhan ini mungkin nanti ada teman-teman yang bertanya, untuk secara keseluruhan ke 10 cerita Malim Pesong ya, saya tidak ingin membicarakan bagaimana apa isi-isi yang apa cerita-cerita Malim di Malim Pesong ini, karena saya pikir mana tahu teman-teman di sini belum ada yang beli bukunya, belum ada yang baca begitu. Jadi saya pengen teman-teman lebih baik membelinya dulu bagaimana nanti perspektif teman-teman. Jadi saya tidak ingin menceritakan ke 10 cerita yang ada di cerpen ini, namun saya hanya ingin menyajikan apa sih tanggapan saya terhadap cerpen-cerpen tersebut. Apakah nanti teman-teman setelah ini bisa menarik kesimpulan dan juga akan membelinya. Jadi ini saya pikir yang lebih menarik ketimbang saya membicarakan 10 cerpen tersebut.
Jadi untuk secara keseluruhan mengenai cerpen tersebut, Malin Pesong ini dihadirkan dengan pola yang monoton gitu. Nah, mungkin bagi pembaca karya-karya Hasan Albana dalam buku Malin Pesong ini, mungkin cerita-cerita ini sebenarnya cerita yang baru gitu. Tapi bagi saya, apa yang dihadirkan dalam Malin Pesong sudah saya lihat lebih dulu dalam Sampan Juleha begitu. Bahkan juga dalam cerpen-cerpen Bang Hasan yang terbit di Tempo, di Kompas, seperti di Kompas, Jawa Pos, di Analisa dan segala macamnya. Jadi dalam kacamata saya, pola ini malah mengarah kepada suatu langgam. Nah, dalam puisi teman-teman ada namanya kredo begitu, kredo Sutarji dan segala macamnya. Jadi saya pikir kalau saya gunakan kredo ini bukan puisi. Nah, jadi saya katakan ini langgam bercerita Bang Hasan bahwasannya Hasan Albana memulai cerita itu dengan konflik yang berpusat pada satu kejadian yang telah berlalu atau past, menggunakan kejadian yang past gitu. Dan cerita-cerita itu mengalir dalam satu keinginan narator yang lebih mengarah kepada dongeng yang menekankan permainan kata-kata yang akhirnya mampu mengatur tempo pembacaan yang sangat tertib. Nah, saya mengatakan ini juga, kenapa saya katakan menggunakan tempo, coba lihat cerpen-cerpen Bang Hasan. Contohnya dalam cerpen pertamanya, pembukanya, Tiona Tonggi itu kan dia menggunakan langsung dalam masalah dan menggunakan tempo-tempo yang apa? Dengan tempo-tempo dongeng sebenarnya seperti itu. Nah, hal ini juga sudah disampaikan oleh Beni Arnas dalam esainya, secara tipis-tipis yang terbit di Jawa Pos yang berjudul Siasat Bahasa dalam Malin Pesong. Dan namun permasalahannya dari seperti yang saya katakan, cara-cara yang begini, cara-cara yang digunakan Hasan Albana tentunya akan mendapat suatu perspektif yang menuju kepada tokoh-tokoh yang disajikan dalam cerita cenderung tidak bergerak bebas. Nah, ini permasalahan yang saya pikir kenapa gaya-gaya bercerita seperti Hasan Albana atau Gustav Sakai ini rata-rata seperti orang-orang Sumbar, orang Sumatera Barat lah, yang menggunakan cerita-cerita seperti dongeng gitu, dengan gaya-gaya dongeng seperti ini. Ada satu kelemahan bahwasanya nanti tokoh-tokoh yang dihadirkan itu tidak bergerak bebas. Tokoh-tokoh itu dari sebelum akan mencapai akhir, bahkan sebelum mencapai pertengahan, tokoh-tokoh itu sudah mendapatkan takdir yang sudah sangat-sangat jelas di tangan pengarang. Jadi tidak ada pergerakan bebas dalam tokoh-tokoh tersebut. Jadi tokoh itu dihadirkan hanya untuk masuk satu cerita, untuk menambah cerita, dan akhirnya seperti ini. Seperti yang kita lihat dalam Malin Esa, begitu monoton bahwasanya Malin Esa itu dihadirkan sebagai seorang yang buruk, perilakunya tidak mengerti agama, dan itu terus berlangsung. Malin Esa mendapat cercaan sehingga sampai akhirnya dia disebut sebagai Malin Pesong. Nah, pola-pola seperti ini yang menurut saya menjadi suatu kelemahan dalam bercerita yang ada di Malin Pesong. Tetapi kembali lagi kepada saya yang katakan bahwasannya kelemahan ini, kalau kita kata kelemahan tidak juga tepat, karena dalam suatu, saya ingat saya pernah diajari oleh Bang Hasan Albana bahwasanya orang-orang penulis pada akhirnya nanti akan mendapatkan gaya-gaya mereka sendiri dalam bercerita gitu. Kita lihat bagaimana almarhum Sapardi yang begitu liris, bagaimana dia Anugrah yang dalam cerita-ceritanya begitu bodoh amat tapi pandai menyusun struktur kata, struktur kalimat, dan bagaimana banyak-banyak penulis lain seperti Knut Hamsun yang mendapatkan dirinya kalau bercerita itu lebih enak dengan cara kalimat-kalimat yang panjang, satu kalimat itu bisa satu paragraf dibuat, atau bagaimana seperti Haruki Murakami yang bercerita tentang kejadian yang begitu surrealisme. Nah, mungkin pada akhirnya ini yang saya katakan tadi bahwasanya ini langgam atau kredo kalau dalam puisi, langgam yang digunakan oleh Hasan Albana karena akhirnya dia sudah menemukan satu titik di mana dia telah berhasil mencapai kepada ini
ya ini Hasan Albana. Kalau kamu membaca cerita tentang, kalau kamu membaca Malin Pesong, ya kamu tidak akan mendapatkan gaya Malin Pesong seperti Haruki Murakami, seperti Danarto yang begitu surrealis, atau seperti Agus Nur yang begitu melankolis atau romantisme, atau seperti Martin Almeida yang begitu realistis. Seperti, jadi cerita-cerita Hasan Albana ini pada akhirnya dia akan menunjukkan bukan hanya tentang cerita permasalahan agama, tapi Hasan Albana menunjukkan ini Hasan Albana. Ini Hasan Albana, dan ciri khas dia menulis yang itu bisa saya katakan dalam periodisasi pengarangannya 23 tahun kalau tidak saya salah. Karena saya sudah menghitungnya dari cerpen pertama yang terbit dari tahun 98 kalau tidak salah sampai sekarang, begitulah. Jadi itulah ngulik singkat lah tentang Malin Pesong 10 cerita cerpen Hasan Albana ini yang saya rangkum itu paling tidak dalam 600 kata. Ya, terima kasih. Sudah, Raja? Sudah, Kak, sudah. Wah, saya kira mengucapkan terima kasih karena Hasan Albana sudah menulis. Semuanya penutup tentang pengantar dari mengulik buku kita. Ya, ya, Raja yang saya kenal memang latar belakang pendidikannya bahasa Indonesia ya, Raja ya, Ya, benar ya? Ya, dari Nomensen ya. Ya, dari Nomensen. Dan Raja ini bukan orang sembarangan nih. Dia suka menulis nih, dia analisa dan analisa terkait sastra dan cukup dalam lah ya. Termasuk kita banggakan lah ya karena mengangkat karya-karya terutama penulis Kota Medan dengan secara ilmiah dan dikenal di opini-opini media massa seperti analisa gitu. Jadi naik kelas juga ini penulis Medan, termasuk orang yang intens ini yang mengangkat sastra-sastra Medan. Jadi gaya membedahnya juga sedikit kalau saya terus terang sedikit agak memasang agak rooming ya, maaf ya Raja ya, karena saya orang awam ya. Terus terang ini izin nih Bang Hasan Albana, saya kenalnya Bang Hasan Albana justru dari penulis luar nih, penulis luar ya, nggak sopan sekali ya saya. Dan mereka marah-marah sama saya, masa kamu nggak kenal nih sama penulis Medan, karyanya bagus banget kata ya. Oh ya, mohon maaf. Dan Raja yang mengenalkan. Saya juga kemarin kan Raja intens ya di grup Medan Membaca memberikan informasi tentang lomba menulis esai ya tentang buku Raja, benar ya Raja ya? Iya, dan dapat hadiah itu ya. Pemenangnya siapa ya Raja ya? Pemenangnya Pak Yulasni dengan hadiah 2 miliar. 2 miliar, wow. Ya, 2 miliar. Seperti dikatakan Bang Hasan Albana waktu acara itu, lalu ada pemenangnya itu juara pertama terbaik 1 Bang Yulasni dengan judul Ada Malin Pesong di Manchester United, lalu terbaik kedua ada Anugerah Boy Robi Syaputra, lalu ada juara ketiga Munah Haddad Al Ansur Tanjung, dan 2 nomine ada Muhammad Reza Anggara dan Nadia Fidhanihia. Ya, ada 5 orang itu ya Raja ya. Iya Kak, ada 5 orang Kak. Ada 5 orang. Wah, akhirnya penulisnya tampilkan wajah nih. Makasih Bang Hasan sudah hadir. Oke. Ini mumpung penulisnya hadir nih, ya di sesi break ini ya, pengalihan ini saya minta tolong nih sama kawan-kawan tampilkan dulu lah video wajahnya. Ini banyak yang saya nggak kenal nih nama-namanya. Sepertinya banyak fansnya Bang Hasan Albana dan Bang Raja ini yang muncul di sini. Selain pengurus Medan Membaca. Kalau boleh silakan aktifkan videonya, kita foto bersama dulu ya. Oke, kalau tidak saya screenshot sekarang. 1 Nikmal di chat room. Enak sekali ya dapat 2M ya. Iya, benar. 2M luar biasa itu. Oke. Makasih Kakak Harahap nih, YH Harahap. Nikmal nggak bisa on cam ya sambil kerja. Makasih ya di antara kesibukan. Ini pecahan botolnya kemana ya? Oke. Chat Alma. Jadi pecahan. Ya kan kasihan nggak ada pasangannya. Ini dia kakak kita pendekar dongeng. Bukan. Pendekar. Pegiat dongeng ya, Kakak Indri.
Rahab, oke saya screenshot dulu ya. Ini mungkin ada yang nggak bisa open cam karena udah PW, udah mau tidur ya. Tahu perempuan ini biasanya malas buka-buka ini lagi yang udah berjilbab. Oke, Alda Musi, oke Obelia nih ya. Saya ingat nih Alda Musi, Obelia. Penerbitnya langsung, ini luar biasa malam ini. Oke, saya screenshot dulu, saya letakkan di grup. Oke, makasih ya kawan-kawan. Boleh kalau tidak mau live kamera boleh silakan ditutup. Baik, ini mau boleh nanya nggak nih? Iya. Udah capek nahan ya, ntar aku lupa. Silakan Kak. Oke, langsung saja. Oke, silakan Kak. Hai, Mbak Raja, ketemu Halo, lagi. Kak. Oke, aku mau nanya ya, jujur aku kan nggak gitu tertarik untuk sastra ya, untuk buku-buku sastra, buku yang abang bahas ini juga, maaf ya Bang Hasan ya gitu. Aku susah orangnya buat tertarik untuk ini, mungkin karena aku belum tahu ya gitu. Jadi maklumlah kalau aku baca itu cuman untuk hiburan. Jadi kalau aku butuh hiburan aku baca. Jadi nah di sini nih konteksnya di Maling Pesong. Nah Maling Pesong itu berarti dia kumpulan ini ya. Jangan apa lihat bukunya aja aku nggak tahu nih. Belum pernah nih. Jujur saja jujur. Jadi masih ngeraba. Jadi maksud aku oh gitu ya Bang Raja. Oke, sip. Itu kan di kumpulan cerpen-cerpen ya Bang Raja ya. Nah, Ya, Kak. boleh ini ya, boleh kasih share ke aku gitu ya atau ke teman-teman yang lain. Apa sih yang menarik dari sebuah buku? Kan gini loh, kenapa kita buat di Medan Membaca ngulik ya, biar teman-teman juga tahu bahwa hal menarik dari sebuah buku itu ini loh gitu. Jadi kita oh ini ternyata ini isinya ini gitu loh. Karena aku nggak pernah bahas buku yang berat-berat. Nggak pernah baca buku yang berat-berat karena bagi aku baca itu kan hiburan. Jadi nggak mau pakai ini berat-berat lah gitu. Jadi apakah bisa share ke kita tuh tentang apa ya hal yang menarik dari buku ini gitu. Terus kira-kira seperti apa sih yang tadi gambarannya aku masih abstrak, abang cerita aku juga nganga aja, aku nggak ngerti loh Bang. Jujur aja deh gitu. Jadi aku jujur, Bang Raja kita kan udah berapa kali ketemu ya, jadi udah tahu karakternya aku gitu. Jadi memang kayak gitu. Jadi memang aku ngeraba pun belum nyampe nih otak aku Bang. Mungkin aku karena cekak kali ya otakku ya, nggak tahu deh. Pokoknya gitu deh Bang, buat aku menarik gitu, terpesona dengan sebuah buku. Bukan aku aja kayak, tapi kan sini semua oke Bang, kau baca aku aja kalinya. Itulah deh gitu. Pokoknya bisa nggak ceritakan ke aku tuh terkait apa yang hal menarik terkait tentang buku ini? Itu aja sih Bang intinya. Yang menurut Abang gitu kan, orang versinya beda-beda kan ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Kak Ainun. Sebelum ke Bang Raja nih, saya nanya nih, kayaknya ada beberapa orang yang sudah baca bukunya di sini. Kayaknya Evita udah pernah baca ya? Evita ini biasanya pembaca buku yang pertama ini kalau buku-buku yang sedang tren. Sama udah baca. Udah baca kan? Coba kasih tanggapannya yang menjelaskan ke Kak Ainun. Karena Raja menjelaskan memang sastra banget tuh. Tadi sudah saya ini sedikit. Tapi sebelum Raja nanti menjawab Kak Ainun, boleh nggak Evita berbagi nih setelah membaca Maling Pesongnya apa ini yang membuat supaya Kak Ainun baca juga deh. Ya, itu aja intinya. Tapi off cam-nya lagi agak susah ya cam. Boleh. Dan ada sound di belakang harap maklum. Pertama, kalau yang paling menonjol itu yang bikin pas baca awal itu dia di pembukanya gitu, bikin kaget sebetulnya kan. Dan cerita pertama atau kata pengantar nih Evita? Cerita pertama, oke. Jadi itu bikin kaget gitu kan, sebenarnya wow gitu kok endingnya bisa gitu ya gitu. Terus yang kedua lokalitasnya kental ya, lokalitas Sumatera Utara gitu. Jadi
Sumatera Utara itu kan ada banyak daerah gitu kan, kabupaten dan segala kampung gitu, pokoknya sukunya kan banyak ya. Batak itu ada berapa banyak, terus yang Melayu, terus yang homogen, heterogen gitu kan, dan itu terwakilkan di hampir semua cerpen-cerpennya Bang Hasan Albana gitu. Itu yang menarik karena karya sastra yang muatan lokalitas Sumut itu kan bisa kita hitung ini ya, maksudnya nggak seramai yang di luaran gitu kan. Nah, itu yang menarik, yang saya bagus untuk dikupas gitu. Sekian. Oke, makasih Evita. Sama nih, saya juga udah baca dan tertekun di cerpen yang pertama. Tio ya, Tio Natonggi ya, Evita ya. Ya itu bacanya shock sampai saya agak nggak bisa tidur, bener. Agak stres ya bacanya Kak Ainun. Walaupun cuma 2 halaman, 2-3 halaman begitu ya, bikinnya stres. Maaf Bang Hasan, tapi buku itu memang membuat cerita itu memang mengganggu secara psikologis. Penasaran kakak kan? Oke, ada yang lain kah? Silakan, ini kayaknya saya tebak nih. Siska udah baca kayaknya. Ini buku muda ya. Oke, belum ada. Pak Sipurian tadi, Abang Sipurian udah baca belum, Bang? Mana tadi suaranya? Oh, suara saya ya. Bang Nikmal belum ya, sambil open ya. Kak Harahap ini, YH Harahap ini apa ya? YH. Oke, berarti ada sekitar 1, 2, 3 orang lah yang membaca di sini, yang sudah membaca ya, selain penulis tentunya. Sama Bang apa ini, Alda Muhsi yang tadi penerbit ya. Penerbit harusnya udah baca. Itu Kak YH itu udah open mic tadi. Oh, silakan Kak YH, silakan. Mohon maaf. Enggak, cuma bilang udah baca, Kak. Baca, ceritain dong kesannya. Mumpung ada penulisnya langsung nih. Ini buku pertama Bang Hasan yang saya baca sih, Kak. Jadi yang itu lebih kerasa kayak kebetulan terasa relate aja dari cerita-cerita awal. Kayak nuansanya itu terasa dapet gitu. Relate ya dengan apa? Ini Harahap berarti karena bahasanya banyak istilah Mandailing ya di beberapa cerpen ya? Ya, jadi kena dapet gitu ceritanya. Jadi dapat. Oke. Yang paling berkesan apa Kak YH? Ini manggilnya YH, ini bener ya namanya? Yuli Hartati, kan. Manggilnya Yuli. Yuli, Mbak Yuli. Silakan Kak Yuli. Kalau yang paling berkesan itu emang Tio Natonggi sih, Kak. Kayak secara pribadi kayak nggak pernah dengar dongeng soal Bargot kan. Pas kayak denger itu tuh dan di ending kayak gitu tuh rasanya wah gitu. Belum pernah dengar dongeng itu ya, karena ya, itu dasarnya dongeng cerita rakyat ya. Ya, jarang ya. Oke, kalau saya pernah dengar dongeng itu dongeng rakyat di daerah Dairi ada juga ini Bang Hasan, tapi bukan nama-namanya beda, tapi ceritanya sama ya. Ceritanya tentang asal mula pohon nira. Asal mula pohon nira itu berarti ada di Dairi, ada di Toba juga nih kalau baca bukunya Bang Hasan. Oke, makasih IH Kak Yuni. Baik, pecahan botol boleh sharing pengalamannya? Pecahan botol. belum baca Kak, yang baru. Oke, pecahan botol panggilannya apa ini? Botol pecah ya panggil. Astagfirullahaladzim. Ya unik-unik memang ya. Baik, oke. Ya, kita serahkan nih ke Raja ya untuk menanggapi pertanyaan Kak Inun. Silakan Raja. Oke Kak Inun, saya kasih perspektifnya karena saya seorang sarjana bahasa Indonesia, prodi bahasa dan sastra Indonesia sebenarnya. Jadi saya sebenarnya guru bukan sastra murni. Tapi apa yang membuat kakak akan menarik membaca tentang Malin Pestong? Kalau saya sebagai seorang guru yang semestinya memang guru itu wajib harus pandai menulis, gitu.
wajib harus pandai menulis dan paling tidak menulis sastra begitu. Bukan puisi tapi menulis cerpen saja, karena saya pikir lebih susah menulis puisi daripada menulis cerpen. Bagaimana bisa menarik tentang Malin Pesong ini untuk dibaca? Apa yang bisa menarik? Saya pikir pertama bagaimana kita menulis. Nah, saya tadi sudah sampaikan tentang rawannya gaya bercerita, gaya bertutur dalam Malin Pesong ini yang dilakukan oleh Bang Salambana. Tapi justru dari kerawanan itu saya pernah mencoba hal itu. Saya pernah mencoba gaya bertutur seperti Salambana. Pertama kali saya membaca tentang cerpennya Salambana, saya mencoba untuk bagaimana menulis tentang cerita pendek dengan gaya Hasan Albana, dan justru ini lebih mudah dari saya pernah menulis seperti cerpen Dea Anugrah atau seperti Ais Laksana, katakan seperti itu. Nah, saya bandingkan bagaimana metode-metode yang saya pelajari begitu, bahwasannya justru yang lebih mudah untuk ditiru untuk membuat suatu cerita atau membuat suatu tulisan ya dengan cara-cara yang ada dalam buku Malin Pesong ini, yang meskipun saya katakan tadi rawan karena tokoh-tokoh tadi dihadirkan secara sepihak oleh narator. Dan tentu selain hiburan ya, saya pikir saya juga menganggap film itu hiburan begitu. Saya juga menganggap film itu hiburan seperti film-film SpongeBob gitu. Saya dulu SD, saya dulu SMP itu masih tetap menonton film SpongeBob gitu, dan saya pikir SpongeBob itu hiburan begitu. Tapi sebenarnya SpongeBob itu bukan suatu hiburan, itu suatu cerita, suatu film anak yang dikatakan film anak ya. Namun di dalamnya itu ada suatu kritik sosial gitu. Bagaimana Bikini Bottom itu sebenarnya suatu kota, suatu pulau yang dulunya ada tapi diledakkan karena suatu bom nuklir. Makanya ada satu cerita di SpongeBob itu tentang bom nuklir begitu. Dan ada tentang monster-monster bom nuklir yang dari cara-cara bom nuklir. Nah, itu sebenarnya hiburan. Dulu saya menganggap itu sebagai saya anak kecil, masih SD, SMP, itu saya anggap itu hiburan. Nah, tapi ketika saya beranjak lebih besar lagi, lebih dewasa lagi, saya pikir SpongeBob itu bukan suatu hanya hiburan, tapi suatu kritik sosial, suatu kritik terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang memang menyalahkan atau merenggut hal-hal yang seharusnya tidak direnggut. Nah, dalam Malin Pesong ini juga seperti itu. Artinya ini seperti kalau saya pikir ini belajar beberapa cerpen dalam masa ini berpikir sehat dalam agama. Itu saya berpikir cara belajar sehat dalam agama gitu. Jadi rasionalitas dalam kehidupan, dalam apa segala macam, saya pikir dapat dari sini. Jadi kalau kita memang ya mungkin ada fase-fasenya seperti saya dulu menyenangi buku-buku seperti Wiranegara, Terelie. Saya membaca buku Terelie, Negeri di Ujung Tanduk, Negeri Para Berdebat itu sampai 5-4 kali saya membaca gitu. Dan itu saya baca dengan iringan lagu Linkin Park, Final Masquerade, sampai habis bukunya ratusan lembar itu saya baca, cuman saya dengar dengan satu lagu. Nah, dulu saya anggap seperti itu, saya membaca untuk hiburan, untuk menyenangkan. Tapi makin saya membaca lebih banyak, saya semakin bodoh. Dan saya pikir dari sini saya mendapat suatu ilmu lah, katakan ilmu bahwasannya tentang segala hal yang terjadi. Sebenarnya nggak perlu kita harus baca melalui karya-karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi seperti itu. Bahkan dari opini-opini di koran-koran seperti itu. Bahkan sebenarnya yang paling mudah dan paling sangat begitu ringkas, kita bisa membaca tentang ilmu itu dari sastra. Kita lihat di Tiono Tonggi gitu. Tadi ada bahas tentang Tiono Tonggi gitu. Nah, Tiono Tonggi ini sebenarnya bagi saya itu suatu ejekan kepada penulis-penulis lain, terutama kepada penulis-penulis Wattpad seperti itu. Dreamer, meskipun ada di sini, bahwasannya ketika penulis-penulis Wattpad atau penulis lain itu menggambarkan kebengisan, kesadisan, itu pasti dengan cara tangannya, jarinya dipotong satu persatu, bukunya diambil, dicabut-cabut. Nah, tapi Hasan Albana begitu simpel dalam mendeskripsikan suatu kekejaman. Kita lihat coba di cerpennya yang Kematian Bob Marley. Kalau tidak saya TV saya ingat itu
setiba di rumah air muka, oh bukan ini, dia, kalau tidak saya, bagaimana cara Hasan Abana mengemas tentang kebengisan itu begitu ringkas. Seperti contohnya, Permit, Bang. saya bacakan bagaimana Hasan Abana sebenarnya sedang mengejek penulis-penulis lain menceritakan atau mendeskripsikan untuk hal-hal yang bengis. Angin mengalir, udara berlendir, sebagian kulit kepala yang terkelupas, mata tak berlalak, tapi wajahnya mendongkak, menyeringai, lipatan kulit saling sempit, mulut menganga sekuat goa, tak henti melelehkan getah darah bercampur sepian gigi. Lekuk tangannya menempel di dada, lantas kedua tangan berikut semacam posisi duduk. Lebih dari itu, tak terdapat luka atau memar menonjol di tubuhnya. Ini perlu digarisbawahi. Lebih dari itu, tak terdapat luka atau memar yang menonjol di tubuhnya. Hanya saja dua jari tangan kiri, telunjuk dan kelingking terkutus dan sebilah sayatan sepanjang 10 cm mengoyak anus. Nah, kita pasti berpikir bagaimana mungkin sebuah siletan kecil mengoyak anus. Nah, itu kan sudah menjelaskan bagaimana kebengisan itu tanpa perlu kepalanya dibekap dengan kain, dimasukkan ke dalam air seperti cerita-cerita cerita G30 PKI yang ditulis oleh Pak Martin Aeda begitu. Nah, jadi saya pikir ini salah satu konteks yang saya bukan sekedar hiburan tapi sekedar juga ejekan kepada penulis-penulis. Jadi apa yang menarik dari cerpen Malin Pesong sebenarnya tergantung bagaimana persepsi kita sebenarnya. Saya tidak ingin menjudge apa kayak bagaimana, tapi saya pikir karena saya seorang pendidikan bahasa Indonesia, guru, ini salah satu buku yang baik untuk kita tiru bagaimana cara menulis suatu cerita atau tulisan bahkannya. Bukan berarti hanya cerpen. Kita bisa melihat cerpen-cerpen opini-opini yang dibungkus dengan cara bercerita. Kita bisa melihat itu ada beberapa cerpen-cerpen seperti itu. Kalau kita lihat esai-esainya A.S. Laksana gitu. Sebenarnya cerpen-cerpen A.S. Laksana itu adalah opini-opini A.S. Laksana itu sebenarnya cerpen-cerpen yang lebih serius, yang tidak ada tokoh utama, yang tidak ada konflik, tapi hanya yang tidak ada konflik, tidak ada plot, tidak ada klimaks, tidak ada anti klimaks seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama, dan kedua adalah ilmu yang kita bisa katakan ya seperti tadi, bagaimana Kiuna Tonggi, kita tidak tahu sebenarnya apakah ada Kiuna Tonggi cerita itu, tapi tiba-tiba dengan cerpen Malin Pesong kita tahu bahwasanya ada cerita dongeng seperti itu di Sumatera Utara yang selama ini menambah khazanah kita ya, hanya tentang Danau Toba begitu, tentang Toba dan bagaimana terstrukturnya. Jadi itu mungkin dua perspektif yang saya pikirkan dari hal lain tentang mengapa buku ini menarik harus kita baca. Ya, ya, makasih Bang Raja ya untuk pertanyaannya Kak Ainun, sudah banyak yang membantu. Nah, ini peserta ini, kawan-kawan yang hadir malam ini udah gemes juga ini, ada yang mau bertanya langsung sama Bang Raja dan sama penulisnya sampai dibantu di chat room nih. Kayaknya kita harus kasih kesempatan dulu ya Bang Raja untuk penulisnya nih, untuk langsung menjawab pertanyaan Bang Siburian. Iya, kami pengen juga dengar nih Bang Hasan bicara di ruangan ini. Silakan Bang Hasan kalau boleh berkenan. Yang nanyanya dulu dikeluarkan suara baru Bang Hasan jawab gitu loh. Bang Hasan kan pengen dengar suaranya juga ya, Bang. Aduh, moderator dikritik. Aduh, ampun. Baik. Bang Siburian tadi minta maaf, jaringannya kurang bersahabat ini Kakak di chat room. Ya, jadi kurang ini keluar masuk. Jadi dia bertanya ke Bang Hasan nih, makasih Bang Hasan sudah hadir, bagaimana penggalian ide yang Abang lakukan sehingga karya unik sesuai kupasan raja dan mampu menggugah selera baca khususnya pencinta literasi. Bagaimana teknik yang Abang sajikan sehingga ide brilian ini bisa terkemas sedemikian rupa. Wah, ini ingin menulis nih, pas sekali ini. Untuk kawan-kawan yang suka menulis, ini langsung sama mentor penulis. Silakan Bang Hasan. Baik, terima kasih Kak Vera, Bang Raja, Kak Ainun Mardia, Bang Siburian, Obelia, Kak Indri, dan kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa terdengar suara saya.
Karena Jelas, Kak. jaringan memang hancur sejak sore tadi. Baik, Bang Siburian dan kawan-kawan, seperti sudah saya balas sebenarnya di obrolan, bahwa alam raya ini, leluhur kita sebenarnya sejak dahulu sudah membaca alam raya. Kalau soal teknik bercerita, sebenarnya walaupun saya sastra jurusan bahasa Indonesia, saya dahulu malah duluan menulis baru membaca teori. Maksudnya adalah menguji coba. Ini soal seperti buruh bangunan sebenarnya, seperti kerjaan pemulung, mengutip. Pemulung itu saya ambil konsep pemulung itu mengutip, karena kalau saya kutip sepeda motor orang, saya jadi maling. Saya kutip barang-barang mewah orang, saya jadi maling. Tapi saya mengutip yang terbuang, bekas-bekas botol mineral, bekas-bekas apapun yang tidak dibutuhkan orang, saya akan kutip. Maksudnya adalah ide cerita, gagasan-gagasan yang dianggap orang tidak besar, tidak menarik, saya malah jadi curiga, jangan-jangan itu menarik. Gitu. Itu modal pertama sebenarnya yang sering saya pakai. Sekarang saya mempunyai prinsip, dalam menggali ide saya harus menjadi manusia 1%. Karena kalau soal tema cinta di Papua ada, tema cinta di negeri manapun ada, tapi bagaimana kemudian menyortir, menekuni dan melihat studi-studi kasus, kemudian mengkombinasikannya, menyusun angkat, menggeser-gesernya, itu soal ketekunan. Semampu apa kita tekun, menggeser, mencocokkan, ubah lagi pola pertama sampai berapa variasi pola, sama kayak tangga nada do re mi fa sol la si do. Bisa do si la, tiga tangga nada aja, do re mi do mi re, sudah 3 pola, re mi do mi, sudah 3 pola, udah 6, mi do re, kemudian mi re do, sudah 9 dari 3 tangga nada aja. Saya sering buat seperti itu. Nah, sampai eksekusi, seni mengeksekusinya, terlepas dari orang suka tidak suka, paling tidak saya sudah menunaikan perjalanan menekuni proses itu. Jadi saya pikir di hadapan kita hampir sama semua sebenarnya. Misalnya Kak Pera atau Kak Ainun melihat seorang kakek-kakek menyeberang pakai tongkat, ya mungkin Kak Ainun hanya melihat seorang kakek-kakek menyeberang pakai tongkat. Tapi saya kemudian berpikir, tongkat kakek itu kok seperti tanda tanya yang berjalan ya. Misalnya gitu kan. Padahal yang kita lihat sama-sama kakek-kakek memegang tongkat, yang tongkatnya itu ada lengkungannya. Saya malah tertarik melihat lengkungan tongkat yang dipegang-pegangnya itu. Kakek-kakek itu kok selalu mengusung tanda-tanda tanya ketika menyusuri jalan. Apa yang dipikirkannya misal. Mungkin bagi orang lain, ngapain kau San? Bau kali kau mikir itu, mungkin gitu. Ya, saya merasa malah di situ menariknya memikirkan tongkat kakek itu. Jadi saya tidak memikirkan kakek itu sebagai orang tua lagi, tapi jangan-jangan tongkat itu yang kemudian menjadi teman obrolan, atau tongkat itu yang kemudian menjadi ide bagi saya, karena suatu saat kakek itu rupanya membawa tongkat nggak ada lengkungannya lagi. Lah kenapa tongkat itu jadi tanda seru? Kenapa tidak tanda tanya lagi? Apakah hidupnya sudah selesai misal? Nah gitu-gitu. Itu contoh bahwa di depan kita sama semua, seorang kakek-kakek berjalan menyeberang pakai tongkat, tapi masing-masing kita bagaimana menguji coba dan menekuni kakek itu menjadi ide yang berbeda dari orang lain. Saya pikir itu yang kalau teknik, misalnya ada pertanyaan, Bang Hasan, bagaimana sebuah cerpen dikatakan menarik? Saya malah susah menjawab itu. Misalnya ada pertanyaan, apakah dialognya yang ini, apakah harus puitis? Saya nggak bisa jawab. Cerpen yang menarik itu karena dia menarik. Gitu. Maksudnya instrumennya banyak sekali dalam studi kasus satu cerpen. Karena tadi variasi percobaan itu sangat banyak. Jadi nanti kalau saya bilang puitis, nanti mencoba puitis semua, jadi nggak menarik, jadi saya yang salah.
ada cerpen saya ya yang maksudnya secara kata-kata sangat biasa sekali. Cublis itu saya pikir sangat biasa, sangat sarkas sebenarnya kata-katanya, tapi jadi sama kayak puisi W.S. Rendra, bersatulah pelacur-pelacur kota Jakarta, kibarkanlah pakaian dalammu. Kayaknya nggak ada yang puitis lah. Tapi momentum dia menuliskan itu di momen itu, di zaman ketika para pelacur digusur, menjadi puitislah dia. Perpaduan antara momentum, pilihan kata yang dianggap biasa-biasa saja, atau momentum orang tidak berani berkata apa-apa. Sama seperti Iwan Fals, ketika dia seorang sudah semua berontak, bisa ngomong kasar, ngomong mengkritik pemerintah, dia nggak mau lagi nyanyi bento, nyanyi apa, tapi dia nyanyi, ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang hadir. Soalnya Iwan Fals paham, orang semua udah bisa ribut, udah bisa ngomong, anggota DPR sialan apa sudah bisa ngomong. Pada saat dulu orang nggak bisa ngomong, dia menjadi puitis. Gitu. Jadi saya mengatakan cerpen yang menarik itu ya karena menarik misalnya. Jadi nggak bisa saya buat. Jadi mendingan sering saya katakan kawan-kawan, bang saya punya cerpen ini bagus nggak? Saya harus lihat bangkainya dulu. Nah, kemudian menguji cobanya. Panjang nanti ini ceritanya, tapi ide gagasannya adalah kalau teknik bercerita, Bang Siburian dan kawan-kawan, saya pikir di depan kita juga terbentang bacaan-bacaan. Tapi saya secara proses kreatif agak tidak suka membaca teori teknik-teknik bercerita. Tapi gini, Kak Ainun dan kawan-kawan, pernah nggak nengok nenek mama atau nenek-nenek di depan rumah panggung, orang Melayu, orang Batam, orang Tapsel, sambil metiki kutu cucunya, kemudian dia cerita yang banyak lah kutumu ini, bla bla bla. Nah, di depannya padi dijemur, ayam masuk, hus, sana, manuk, ayam, kau pula yang makan di padi, lewat tetangga, baru pulang dari sawah nentengikan, singgah naik ke atas. Menceritakan itu saja bagi saya sudah unik, sudah menarik. Mungkin orang akan mengatakan mencari kutunya, enggak. Bagaimana dia bisa ngomong 5 kalimat dalam satu kesempatan, antara ngurusi ayam, ngurusi kutu cucunya, belum lagi hujan datang. Wah, itu bagi sering saya ceritakan itu hal-hal sederhana yang sebenarnya di depan kita sangat banyak sekali terjadi. Kemarin saya naik kereta api Binjai, ada seorang perempuan di depan saya menaikkan kakinya ke samping paha saya. Jadi dia berselonjor ke samping paha saya. Saya senyum karena saya ingin memotret kakinya itu. Saya tidak mau marah karena saya akan kehilangan momen kalau saya marah. Padahal boleh aja saya marah. Dia perempuan, dia berjilbab. Kemudian sekarang saya bertarung bagaimana memotret kakinya ini, dia ketahuan gitu. Nah, kemudian saya posting status perempuan tanpa kepala. Nah, banyak kawan-kawan kemudian yang menerjemahkan perempuan tak ada otak apa segala. Saya nggak mau komentari. Saya hanya ingin mengatakan perempuan tanpa kepala. Karena di foto itu kepalanya nggak nampak. Yang nampak cuma kaki yang berselonjor ke samping paha saya. Ide-ide seperti itu saya mengatakan menghidupkan mesin ide kemanapun saya berangkat. Ketika mesin ide tidak dihidupkan, apapun yang terjadi di depan kita tidak jadi apa-apa. Kalau mesin ide dihidupkan, bahkan saya lalat di belakang telinga Kak Ainun Mardiah pun bisa jadi persoalan bagi saya. Misalnya gitu. Karena mesin ide dinyalakan. Kak Ainun Mardiah, saya lalat di belakang telingamu itu kenapalah nggak pas di pinggir kali? Kenapalah? Wah, ini bisa jadi pembahasan bagi saya, tai lalat itu. Saya pikir itu Bang Siburian. Dan uji coba itu sangat penting. Gagal, ya uji coba terus. Kalau bahasa saya, kapan redaktur atau kapan orang tidak berak malam kalau tidak membaca karya-karya kita. Paling tidak kita sudah selesai menyelesaikan karya dan janin-janin yang hamil di kepala ini. Satu hamil aja di kepala udah berat, mau hamil kembar 6 mau 7, wah susah sekali. Saya pikir itu Kak Vera, nanti saya pula yang lebih panjang. Terima kasih. Oke, antar dulu boleh tanggapan ya Vera, antar ya. Silakan. Jujur maaf ya bahasan. Kalau soal ini kan ini bahasanya sastra banget. Aku bukan background dari bahasa, makanya bertanya gitu loh. Ya kan dari bukan background bahasa itu kalau orang kayak saya tuh sulit banget untuk ini gitu.
untuk tahu ya, untuk paham bahasa-bahasa yang dipakai. Jadi kalau udah cerita Bang Hasan kayak gini, oh kayak gini, itu juga bisa jadi tulisan, itu bisa jadi sesuatu yang news ya, yang untuk dibuat, yang dibahas gitu ya, dengan apa ya, gaya masing-masing mungkin ya menurut Bang Hasan kali ya. Nah itu yang tadi aku bilang, kenapa apa sih dalam sebuah buku itu bisa menarik kan gitu kan. Kita kan baca tuh kalau kita ada review tuh di Rabu Review ya Raja ya. Di Rabu Review itu kita buat yang menarik dari buku ini ceritanya tentang ini. Nah, gitu. Jadi maksud aku apa sih yang menariknya itu gitu. Karena buat kayak aku gitu tuh karena orang nggak sastra ya kali. Karena nggak orang sastra, jadi untuk menyimak aja itu mesti berulang-ulang kali ya. Apalagi baca, mungkin aku baca berapa bait diulang lagi dulu, ini maksudnya apa gitu kan, mesti kayak gitu ya, mesti pakai nalar yang luar biasa kayaknya. Jadi itu yang belum dipunyai kali atau belum dirangsang ya, nggak tahu. Jadi itu sih Bang Hasan ya, jangan tersinggung kalau aku jawab nanya gitu soalnya karena memang nggak background-nya. Enggak tersinggung Kakak. Oke, Kak Ainun. Kak Ainun ini seperti apa Bang yang Abang contohkan ini Bang Hasan tadi cerita mama-mama itu yang tiba-tiba bisa 5 hal yang dipikirkan. Nah itu Kak Ainun banget itu Bang. Iya. Enggak, saya cuma punya pengalaman gini. Ada guru-guru dalam sebuah penelitian saya ada guru-guru SD yang bukan background bahasa, kemudian saya kasih puisi yang saya anggap lumayan sulit, judulnya Sepi Saupi karya Sutarji Kaljumbari. Kemudian saya menguji coba, pastilah mama itu berontak, apa ini, oh, apa. Kemudian saya giring lah. Sekarang Bapak Ibu tolong buka hatinya sedikit. Dari Sepi Saupi yang tidak kita mengerti itu, coba ambil satu kata yang bisa dimengerti dari susunan huruf Sepi Saupi. Sepi, satu. Kemudian sepi saupi apa lagi? Pisau. Oh ya ada 2. Pi ada artinya pi. Enggak ada apa? Enggak ada. Ya udah enggak usah pikir yang enggak ada artinya. Sekarang sepi dan pisau. Udah ada 2 kata ya, sudah. Tahu sepi, tahu. Pisau tahu, tahu. Kira-kira sepi yang gimana lah yang masuk ke sini? Sepi yang berdarah ya, Pak. Sepi yang luka ya, Pak. Sepi yang sakit ya, Pak. Sepi yang pedih ya, Pak. Taunya. Nah, gitu. Taunya dia. Jadi sebenarnya pekerjaan kita, sebenarnya kita diam-diam sudah melakukan sebenarnya. Cuma memang mungkin soal kesadaran tidak menyadari bagaimana kita, sebenarnya kita semua berpeluang jadi detektif canon, termasuk dalam konteks bahasa. Jadi si Anu, kenapa si Anu ngomong aku kayak gini? Apa dia nyindir aku ya? Kenapa? Tuh kita nggak pernah ngomong. Banyak loh kejadian sastra di sekitar kita. Si Anu ngomong, oh, udah kering jemuranmu apa, Ainun? Oh, padahal matahari nggak adanya, bisa kering pula jemuran kawan ini. Nah, sana yang mengatakan, bilangkan kayak gini, oh aku semalam ke laundry lah, mana lah pula orang kaya, misalnya gitu kan. Nah kita yang mengatakan, apa maksudnya ini ya? Kan hasrat berasal kita. Yang satu menyindir aku, yang satu ini ada apa ya? Kan kita nggak bisa ngomong, ini peristiwa sastra sekali, nggak mau tahu aku ini, nggak bisa juga. Kadang kita ketika tertarik pasti mencari, mengulik dengan asyik. Nah terlepas soal buku Malin Pesong, itu tugas Raja Sinaga, bukan tugas saya. Saya menganggap bahwa pengarang sudah mati, tapi saya mencoba memberi studi kasus bagi Kak Ainun. Juga nggak apa-apa. Saya sering berhadapan dengan Kak Ainun yang mengaku, dan itu sah. Pembuka buku cerpen Malin Pesong ini saya buat Kak Ainun anak SMA kelas 1. Kelas 3 SMP saya suduhkan cerpen-cerpen ini dan ingin dia bacalah cerpen-cerpen ini dan tulislah komenmu tentang cerpen-cerpen ini. Nah, dia tulis dan dibilang Malin Pesong itu tidak saya mengerti, gitu. Nggak masalah mah. Maka bahkan Obelia mengatakan, Bang yakin ini kata pengantarnya, yakin. Jadi harus kata pengantar yang memuji rupanya harus kita muat. Apa anak SMA tidak berhak mempunyai pendapat tentang buku ini? Muat. Nah, kecuali kalau Obelia takut nggak laku, kalau saya nggak takut nggak laku. Ya. Saya hanya ingin menguji, saya hanya ingin memberikan kepada anak SMA. Kalau saya mengatakan bahwa biar anak SMA beli, lo dia mengaku nggak ngerti kok. Gimana pula anak SMA yang lain mau beli?
Orang si apanya mengatakan pas ada satu dua dia ngerti, dia katanya asik, tapi dia berani mengatakan bahwa Malin Pesong tuh kok nggak ngerti ya, sudah bolak-balik dibaca nggak ngerti juga ya katanya. Saya senyum biar aja, anak-anak juga berhak kok punya pendapat soal buku kita gitu. Nah, jadi Kak Ainun jangan merasa juga bahasa tersinggung ya, aman itu, aman, anak SMA aja yang ngeritik, asik kok. Iya. Menarik memang buku Bang Hasan itu, Kak Ainun, itu ada pengantar dari anak SMA. Saya juga heran-heran tuh waktu lihat kata pengantar. Kenapa ya? Biasanya kan tokoh penting atau yang selebritas lah ya yang angkat, atau mungkin yang memang biasa nge-review. Mungkin kayaknya Raja ada nggak ya? Kayaknya nggak ada di kata pengantar Raja ya. Raja promosinya yang kencang deh. Raja udah orang tua, Bu. Udah ada rangkap. Ini luar biasa malam ini ya. Kalau saya nangkap bukan masalah ini ya selera ya, tapi kita udah dapat banyak tips menulis ini dari Bang Hasan Albana. Saya juga suka nulis nih Bang Hasan, dan mampunya cerpen, cita-citanya jadi nulis novel tapi nggak jadi-jadi. Tapi cerpen ada, lumayan. Adalah lebih dari 10 Bang. Tapi soal selera. Udah bisa tuh buat 11 buku, 11 cerpen. 11 cerpen. Iya. Biar kalah saya, Kak. Biar kalah. Saya 10 cerpen buat 11 gitu. Tapi izin nih ya Bang, ini mumpung saya punya jadi moderator, punya hak lah istimewa nih. Karena saya baru kenal memang dari bukunya Bang Hasan nih. Jadi izin ya Kak Ainun dan lain-lain, saya nanya juga nih. Bonus. Memang pesan-pesan tentang pemahaman masyarakat di buku itu cukup kental ya, tidak hanya agama. Di buku yang tadi Kiona Tonggi itu mengangkat bagaimana, kalau saya bilang bagaimana berbahayanya cerita tradisional. Dan itu sangat mengganggu saya memang. Ternyata kita nggak bisa anggap sepele tentang cerita-cerita anak itu, dan saya ngerasa itu memang ada related ya, kayak tadi kawan kita Yuni bilang related ya. Mungkin dia mengangkat karena dia mengangkat cerita anak, jadi secara psikologis saya merasa related. Dulu waktu kecil saya dengar cerita ini dan menganggap ini kok jadi saya menyamakan diri sama pohon nira, itu luar biasa. Saya ngelihat ada gaya yang mirip Abang dengan Gusmus. Mustafa Bisri di buku dia suka juga nulis kumpulan cerpen, itu yang juga saya suka, kumpulan cerpennya itu kaligrafi. Dia mengkritik pemahaman masyarakat yang menganggap itu wajar, padahal itu sudah melenceng. Seperti cerita Malin Pesong ya. Saya kira sih Malin Pesong sebagai perwakilan dari ke-10 cerita Bang Hasan. Pemahaman-pemahaman tidak hanya agama, tapi juga kebiasaan dan juga dongeng kita itu perlu dikritik ulang. Apakah ini ya, Abang dengan Gusmus ini gimana nih relasinya mungkin? Silakan Bang. Ya, pertanyaan ini sering Kak Pera. Abang suka inspirasi cerpen Abang siapa? Semua, bahkan cerpen-cerpen yang jelek pun saya beli. Jadi Raja tahu itu. Misalnya saya beli 10 buku, pasti 4 buku yang dijelekkan orang. Karena saya ingin mendapatkan sesuatu dari kejelekan buku itu. Jadi saya buat 60-40% biasanya. Jadi ada 4 buku yang dikuncing orang jelek, diam-diam saya beli. Nah, karena saya ingin juga memaki. Ini gimana sih alurnya? Ini gimana sih? Ini iya kok kayak gini. Nah, dengan seperti itu saya sedang membangun alarm saya untuk ketika saya menulis cerpen, saya mempunyai modal dan referensi yang kuat dari studi-studi kasus. Jadi saya mengatakan ke kawan-kawan, bacalah Napis. Ketika kau kagum, cepatlah pindah. Bacalah Hamzah Rangkuti. Ketika kau kagum, cepatlah pindah. Bacalah Seno Gumira. Ketika kau kagum, cepatlah pindah. Bacalah sampai kau bingung, muntah dan mual. Ketika kau bingung, kau sudah bingung mau meniru siapa. Mau tidak mau, kau akan mengeluarkan karaktermu. Dan jadilah kekhasan tulisanmu. Karena kalau misalnya Raja misalnya Raja cuma mengagumi cerpen saya, maka jadilah Raja ke Hasan Albanaan. Nah, ketika Raja cuma mengagumi Seno Gumira, maka jadilah dia ke Seno Gumiraan. Nah, jadi saya dulu melakukan itu karena saya punya beberapa teman-teman yang bangga ketika sudah menulis, gimana cerpenku Seno ya, wah gitu.
Saya malah nggak bangga. Nah, kebalikan saya dulu nggak. Jangan sampai ketahuan. Kau kadang macam Hamzat, tapi di sisi lain kok kau nakal endingmu kok macam Seno. Oh, inilah berarti dalam hati saya, inilah berarti apa namanya, salah satu uji coba saya nggak mengatakan berhasil ya, uji coba untuk membaca banyak, kemudian dia berkelindan di kepala, dan kemudian lahir dari melewati pintu karakter saya. Walaupun ada yang luput, di satu sisi ada kesenoan, di satu sisi ada kehamsa rangkutian, di satu sisi ada kedartoan, ke Mustafa Bisri dan segala macam. Nah, ketika oplosan itu lewat pintu karakter, lewat satu pintu Hasan Albana, walaupun kadang oplosan masih kelihatan, tidak gampang lagi untuk mengklaim bahwa ini Mustafa Bisri, tapi ini idenya aja Mustafa Bisri. Eksekusimu eksekusi anak besar, tapi ada juga eksekusi Hamzatnya sampai. Nah, jadi saya dulu malah nggak bangga kalau ketahuan, cuman saat cerpen saya itu kental sekali dengan, malah saya kecewa, ya gagal gitu, Kak Vera. Saya merasa seperti itu. Jadi begitu juga ke Mustafa Bisri. Jadi saya membaca dan mengunyah banyak sekali cerpen. Bahkan Kak Ainun, ini contoh tips. Saya membaca, saya suka cerpen karya-karya cerpen Abrijal Marna karena saya nggak ngerti. Karena tidak Saya mengerti baca aja. Saya bacai karena saya nggak ngerti Kak Ainun. Saya nikmati aja satu kata-kata atau kadang dua kata dari paragraf itu saya suka aku dua kata ini, Bah. Ngerti kok ceritanya, saya nggak penting aku ngerti, pokoknya suka aku dua kata ini. Pokoknya saya anggap aja tamasya sama kayak saya ketika saya jalan-jalan ke Brastagi atau ke sebuah kampung, saya nengok rumah, tapi saya nggak ngerti bentuk rumahnya kayak mana, saya nggak maksa, udah saya nikmati aja. Rumahnya aneh, sudah jalan, itu orang ngapain kok berdiri di situ, udah saya nggak harus mengerti, saya biarin aja, tapi masuk. Jadi sampai sekarang saya masih rajin membaca buku-buku Abrijal Marna dan membaca esai-esainya. Semakin nggak ngerti semakin senang saya. Semakin nggak ngerti semakin senang. Ya, mau saya gondok, saya cari cara untuk menikmati esai dia. Ini pilihan dua kata. Ada puisinya gini. Orang-orang berperang, orang-orang merancang perang sambil mulutnya penuh es krim yang meleleh. Lama saya dulu, ini orang-orang merancang perang, es krim di mulutnya meleleh. Nggak nyambung ini, kan gitu nih. Dulu ya, nggak nyambung ini. Es krim. Es krim itu simbol kenikmatan anak-anak. Simbol kemewahan juga. Nggak semua orang miskin bisa beli es krim. Apalagi orang miskin kayak saya dulu. Orang-orang kaya, orang-orang memakan es krim yang nikmat, tapi sambil merancang berapa peluru yang akan dikirim, berapa rudal yang akan dikirim. Lama-lama gitu. Bangsat juga orang ini ya, sambil makan gitu Kak Ainun. Saya menikmati perjalanan itu, sepotong-sepotong saya artikan, habis sepotong-potong baru mengartikan secara utuh, baru pening palota. Ini ini apa sih, udah saya artikan aja chaos lah gitu, udah saya artikan aja ini chaos karyanya, tapi paling nggak tetap ada yang saya dapat. Mahal-mahal saya beli bukunya nggak saya dapat lah. Itu tips ya, beda orang bisa beda Kak Vera, cuman ini saya berbagi. Begitulah cara saya menikmati Abrijal Marna si botak itu. Tapi karya-karyanya banyak orang nggak ngerti, ya saya juga nggak ngerti satu dua, cuma saya coba aja, saya pajel-pajelkan aja. Kalau Kak Ainun pembaca Wattpad nih Bang Hasan baca juga nggak? Dia Wattpad aja tuh. Ya nggak apa-apa, kalau soal bacaan kan nggak apa-apa Kak Vera. Bagiku saya mengatakan bahkan yang tersirat juga harus kita baca kan. Cuman kemarin saya ngasih materi di Pusda, saya malas membaca Pak. Ya kalau malas membaca yang tersurat, maka tidak dapatlah kita hal-hal yang tersirat. Tidak akan terlatihlah kita membaca yang tersirat. Karena membaca yang tersurat pun kita tidak mau. Saya bilang seperti ini, S, B, dan Y. Apa yang kamu pikirkan tentang S, B, dan Y? Susilo Bambang Yudhoyono, Pak. Lain, cuma itu, Pak. Makanya sering-seringlah terbang ke Surabaya, biar tahu kode penerbangan ke Surabaya itu S, B, Y. Makanya seringlah seperti saya, terbang kemana-mana, dan dapat 2-3 huruf. Bahkan kerjaan saya, Kak Vera,
melihat kalau nggak ada ini ide buntu di mobil, saya lihat di plat mobil orang, kemudian saya sambung-sambung ADJ ada saja, ada aja. Oh, nanti dapat plat ini misalnya. Kerjaan saya itu hanya untuk terus menyalakan. Ya, mungkin bagi orang nggak ada kerjaan, tapi ya gimana lagi? Saya akan ingin tetap menyala ini kepala. Iya. Saya pikir itu Kak. Luar biasa ya Bang Hasan Albana, bicara mengomentari aja pun sangat filosofis nih sebenarnya, walaupun kencang gitu ya. Ini ada pertanyaan dari di forum chat nih, dari ini Kak Evita ini, Bang Hasan buka kelas menulis cerpen lagi enggak? Ini Raja, kita agak mengulik Bang Hasan jadinya ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Kak, aman Kak. Gimana Bang, kasih ininya, jadwalnya. Karena kayaknya kemarin ikut bikin membuka kelas dongeng ya Bang ya, sama Indri ya? Ya, Kak Indri itu Kak, saya cuman ikut mendoakan dan membantu. Kemarin kalau kelas menulis itu doakanlah tahun depan Balai Bahasa membuka lagi. Karena kemarin itu berhenti karena COVID. Raja salah satu alumni kelas menulis sebenarnya. Ya, jadi doakan saja. Tapi saya pikir terlepas ada kelas menulis tidak ada kelas menulis, ruang-ruang seperti malam ini, ruang-ruang kapera, ngulik buku, ini harus kita hayati. Jangan takut, jangan juga bangga kalau peserta 100. Saya juga kadang nengok peserta 16, 15, saya lebih asik, walaupun bukan berarti saya menolak peserta 100, 200 ya. Menghayati ke-15 orang ini, menghayati ruang sepi itu saya pikir kadang jauh lebih mendapat anugerah dari Allah. Kalau enggak disuruh kita sholat tahajud. Saya pikir karena di sholat tahajud dan di iktikaf itu memang sering dapat hidayah yang tidak dipikirkan orang itu. Nah, jadi saya orang yang tidak termasuk kecewa kalau peserta sedikit, malah saya ini asik ini gitu, dikasih Tuhan sedikit orangnya malah lebih asik. Saya pikir itu. Nanti doakan Kak kita buka kelas menulis lagi. Iya, luar biasa nih tanggapannya. Aduh, Kak ya Evita ya, ditunggu ya. Ini Evita sebenarnya udah banyak nih nulisnya, dia nggak pede nerbitin buku sendiri nih Bang Hasan. Bukunya selalu buku menulis bersama ya. Tapi saya belum pernah baca sih dia cerpennya. Cuman banyak bukunya. Oke, ini ada di forum chat, kita buka ya forum chat ini pertanyaan ke Bang Raja, tapi sudah dijawab. Tapi nggak apa-apa lah ya sharing di sini ya, Raja ya. Pertanyaan dari Rifdal Ais, masih ada nggak ya orangnya? Rifdal Ais. Oh masih ada ya, Bang Rifdal. Kita bacakan dulu. Mudah-mudahan nanti bisa tayang wajahnya. Muridnya Bang Raja rupanya ya. Oke. Pengen nanya ke Bang Raja, sederhananya tanggapan dasar. Bagaimana tanggapan Bang Raja membenturkan cara bercerita Bang Hasan dengan langgam dongengnya dengan cara raudal? Raudal ini penulis ya, Bang Raja ya? Ya, Kak, maaf, Kak. saya nggak kenal. Maaf. Dengan cara raudal dengan langgam dongengnya, apakah problema-problema yang menarik dari kedua pencerita tanah air kita? Oke, nah, kita ngulik dulu. Kembali dulu ke Raja. Silakan Bang Raja. Terima kasih Kak Pera, juga terima kasih kepada Rifdal Ais. Disclaimer saja sebenarnya kalau di situ ada kata-katanya dia murid saya, sebenarnya terlalu besar karena Ais ini juga seorang penyair, saya katakan penyair karena aktif menulis puisi. Dia orang Madura, tapi aktif berkegiatan di Yogyakarta, di Kutub ya, di Universitas Kutub, dan itu dengan teman-teman seperti Darus Armedian dan segala macamnya itu penulis-penulis saya dari Jogja. Kalau dikatakan guru, justru saya yang harus hormat kepada Ais karena saya belum pernah terbit di Tempo, tapi beliau sudah pernah terbit di Tempo bahkan 2 kali, dan itu bagi saya suatu hal yang begitu tidak patut untuk dikatakan apa. Jadi meskipun kami sama-sama menjadi murid di waktu yang berbeda dan sama-sama menjadi guru di waktu yang berbeda juga. Oke, mengenai tentang pertanyaan tadi, untuk pertama-tama raudal itu nama panjangnya Kak Pera, Raudal Tanjung Banua. Beliau penulis, dia penulis juga, penulis cerpenis lah, cerpenis saya katakan karena saya membaca cerpennya begitu banyak. Sebenarnya tidak bisa kita katakan problema-problema itu dengan langgam
Bang Hasan Albana dengan gaya bertutur apa. Meskipun memang sebenarnya cerpen-cerpen Raudal Tanjung Banua itu seperti gaya bertuturnya secara tekstual seperti Bang Hasan Albana. Saya pernah coba, ada satu cerpennya yang berjudul Bambu-Bambu Mengalir, itu terbitan Kompas kalau tidak salah 2019, yang merupakan salah satu cerpen terbaik Kompas ya pada tahun itu. Dan gaya strukturnya itu seperti dongeng, seperti bertutur Bang Hasan Albana. Dan tapi masalahnya kita perlu lihat, kalau saya katakan langgam kepada Bang Hasan Albana karena saya udah mengikuti seluruh cerpen beliau, baik itu yang di Sampan Juleha, baik itu yang di media-media yang dikumpulkan oleh teman-teman, bahkan dan juga sampai di Malim Pesong, bahwasannya ada satu kekuatan bahwa Hasan Albana tidak lagi mencari-cari harus ke seno-senoan, harus ke sapardi-sapardian atau ke banyak hal, ke afrizal mana yang seperti yang bahasa katakan cerpen-cerpen tidak jelas, tapi itu suatu konsistensi dari Bang Hasan Albana, maka saya katakan langgam. Dan masalahnya Raudal Tanjung Banua ini tidak seperti itu, dia tidak konsistensi. Dia memang dia pernah menciptakan cerpen, buku cerpen tentang dongeng-dongeng juga dengan cara berdongeng juga, dan itu saya lupa nama judul bukunya dan saya pikir itu menarik. Tetapi kalau kita benturkan ini berarti kita harus melihat historisnya dari awal hingga saat ini kan. Nah, di Raudal Tanjung Banua saya lihat cerpen-cerpen beliau itu makin lama seperti catatan-catatan saya pikir catatan perjalanan yang dia lakukan ke Pulau Buru, Waipo, apa segala macam itulah, pulau-pulau buru lah dikatakan, kecamatan di Pulau Buru tersebut. Coba itu saya pikir cerpen-cerpen yang dihasilkan Raudal Tanjung Banua itu hampir sama seperti kayak catatan ringan, catatan perjalanan tentang dia, tentang satu tokoh begitu, diceritakan di turun lain dan dia menuliskannya, dan dia teringat oleh Pramudia Antatur gitu. Dan itu pernah ditulis juga oleh Pramudia Antatur di cerpennya kalau salah perawan novelnya, dikatakan novel perawan remaja dalam Cengkeraman Detail. Jadi kalau kita bandingkan problem-problemnya itu, bagaimana gaya bertutur dua penulis ini, saya pikir tidak bisa menemukan titik tengah karena Hasan Albana konsistensi dengan langgamnya, tapi sedangkan dengan Raudal Tanjung Banua dia konsistensi dengan observasi bagaimana dia menulis cerpen yang menurut dia lebih ringan, lebih baik, dan lebih bisa menyampaikan apa yang ingin ia ceritakan. Nah, jadi itu yang saya katakan bahwasanya di akhir saya katakan tidak bisa, kontekstualnya begitu jauh. Mungkin itu yang bisa jawab terkait pertanyaan oleh Ais. Oke, Ais bisa live. Ya menarik juga ya membanding-bandingkan, gimana Bang Hasan rasanya dibanding-banding ke ya. Ya karya kita dibanding-bandingkan, apalagi Raja nih murid sendiri yang bandingkan. Biasanya yang ngefans sama gurunya lah ya, agak konflik kepentingan nih yang Kak Ainun ya. Oke, kita masuk nih, waktunya ternyata nggak terasa ya, kita udah 1,5 jam. Oke, nah saya kira kita manfaatkan kesempatan berikutnya supaya lebih ada kenang-kenangan dari kegiatan ini, karena ini menarik sekali ya, kegiatan-kegiatan kayak gini diapresiasi lah. Saya pribadi merasa diapresiasi nih dengan kehadiran Bang Hasan Albana. Ya, dengan kehadiran yang sedikit mau hadir, padahal saya nggak ngundang, segan ngundangnya Bang Hasan, tapi merasa terhormat. Nah, di sini ada 2 buku. Tadi saya bilang ada 2 buku. Nah, yang 2 buku ini boleh dipilih salah satunya. Satunya lagi buku koleksi Medan Membaca, ada buku Bang Hasan Albana nih, masih Malim Pesong. Kita kasih aja untuk penanya kedua. Kedua apa yang pertama ya, Kak Ainun ya? Nah, yang pertama, buku yang 2 ini silakan dipilih. Pertanyaannya menjawab pertanyaan dari Bang Raja. Satunya buku lagi yang Malim Pesong kami minta Bang Hasan menyiapkan pertanyaan untuk peserta. Siapa yang bisa jawab kita kasih hadiah. Nah, jangan dibalik lah, aduh, bukunya. Apanya dibalik? Bukunya. Ini ribetnya. Oh, ribetnya. Mau Malim Pesong, Kak Ainun? Yeah. Siap-siap pertanyaan kedua. Dari Raja dulu, Raja. Oke. Pertanyaannya tentang buku Malim Pesong ya. Oke. Kira-kira teman-teman ya,
kalau saya tanyakan tentang maling pesong begitu, kalau saya tanya, coba sebutkan kalimat sekian-sekian, mungkin agak begitu diskriminatif kepada teman-teman yang belum membeli ya. Tapi coba saya pengen tahu, saya pengen pertanyaan singkat saja, ini bebas dengan cerpen apapun. Kira-kira kalau saya, cerpen yang paling saya suka itu di seluruhan cerpen yang pernah ditulis oleh Bang Hasan Albana itu saya sangat suka cerpen Monolog Lelaki Merindukan Pulang yang terbit di Suara Pembaruan 30 Desember 2007. Itu cerpen yang paling sampai saat ini paling saya suka. Meskipun Tiono Tonggi memang saya pernah terpincut dengan Tiono Tonggi, tapi kali ini saya selingkuh dengan hal itu. Dan untuk teman-teman kalau memang coba sebutkan satu cerpen yang dituliskan oleh Hasan Albana yang menurut teman-teman sangat begitu indah dan teman-teman sukai. Namun harus disertai dengan alasan kenapa harus suka gitu. Jadi tidak hanya serta saya suka dengan cerpen ini, tapi harus ada alasannya biar ada pengakuan terhadap sendiri. Itu aja mungkin siapa yang bisa menjawab. Boleh yang di buku Maling Pesong, boleh yang di luar buku itu, tapi karya Boleh. Bang Hasan. Oh, oke. Ya, agak diskriminatif, berarti hanya pada peserta yang pernah, kawan-kawan yang pernah membaca karya Bang Hasan ini. Ayo, ini tadi sudah ada Evi, Indri. Awas nih kalau Indri belum pernah baca karya Bang Hasan ya. Kita pecat dari temannya Bang Hasan. Ini sibuk aja nih anak. Oke, silakan kawan-kawan, boleh di forum chat kalau ada gangguan sinyal ya. Tapi kita akan lebih senang kalau raise hand langsung dan open mic. Silakan, apa karya Bang Hasan cerpennya yang menarik dan alasannya? Moderator boleh jawab nggak ya? Saya bisa jawab nih. Masa jeruk makan jeruk ya? Evita mungkin lagi ini nih sibuk. Boleh jawab ya? Boleh. Walaupun pengurus boleh. Yang moderator ini yang payah. Masa jeruk makan jeruk. Silakan Ya, Evi. Kalau di buku apa namanya? Yang paling disuka itu yang Tiono Tonggi ya. Alasannya pertama ceritanya itu mengadu-adu perasaan kali gitu. Mau marah tapi sedih juga gitu kan. Mau geram tapi kayak mana gitu. Jadi dia banyak yang pengalaman bacanya jadi lebih beragam gitu. Kemudian yang kedua cara Bang Hasan menulis cerita itu gitu kan, cerpen itu unik gitu ya. Maksudnya gini. Dia kayak nggak mesti kan, kalau dulu saya pikir cerpen itu harus begini. Tapi ketika baca Tiono Tonggi langsung kebuka gitu pikiran kayak, oh bisa ya bikin cerpen tuh kayak gini gitu kan. Nah endingnya itu nggak selalu yang seperti apa gitu. Jadi ya suka-suka penulis lah, orang dia yang nulis kan gitu ya. Jadi dia memang punya cara menceritakan cerpen itu walaupun cuman halamannya sedikit tapi itu kayak udah lengkap gitu, dari ininya dapat, lokalitasnya dapat, terus kayak apa namanya, rasa Bataknya dapat gitu kan, sosialnya dapat, semuanya dapat gitu. Makanya itu yang kalau di buku itu yang paling disuka. Terima kasih. Terima kasih Evita. Gimana Bang Raja? Berhak mendapat hadiah? Berhak karena saya suka dengan kalimatnya. Ya suka-suka penulis lah katanya. Oke, suka-suka penulis lah ya. Punya hak prerogatif ya imajinasinya. Oke. Ya, jadi teringat saya juga pernah nulis cerpen dari gara-gara email ya, emailnya diangkat lagi jadi cerpen. Nanti kayaknya khusus lah sama Bang Hasan Albana membuat cerita ini. Tapi Bang Hasan boleh ya nanya dikit ya tentang Tiono Tonggi, karena saya juga suka nih cerpen yang ini, yang pertama ini ya. Dan saya merasa sih maunya bukan Maling Pesong di situ, Tiono Tonggi. Karena pesan moralnya sangat tinggi menurut saya ya, sangat menggugah. Gimana Bang? Menurut Abang? Baik, Tiono Tonggi itu sebenarnya datang dari kegelisahan saya membaca, kan koran-koran kita itu sangat
sangat bebas ya membahas ayah, mengolah anaknya, mengolah dan bahasanya sangat terbuka, sangat ya memang itu tema cara bercerita koran itu, media itu. Saking jenuhnya saya, kemudian terpikirlah saya ingin membuat cerpen dengan tema bagaimana seorang ayah, realitas kehidupan kita, bahkan seorang ayah juga dalam tanda petik menggarap anak perempuannya, dan saya teringat dengan cerita rakyat Pita Nauli itu, kejadian pohon Bargot itu. Begitupun dalam semalam masih dibahas juga di Umpri, salah satu pembahas mengatakan betapa Bang Hasan sedikit pun tidak menunjukkan hal vulgar dalam cerpen itu. Saya memang sangat menjaga itu karena saya punya anak perempuan. Saya kodenya itu ya, saya punya anak perempuan, saya punya sahabat-sahabat perempuan. Ketika membaca itu harus tetap dalam lingkaran yang asik. Makanya saya hanya memberi penanda, ayah membacakan cerita itu dengan mata yang menjijikkan, ayah dengan napas yang aneh, misalnya. Siapa tadi yang mamamu tadi yang mandi itu di belakang? Tio. Lah, ayah ini pun mana ada mama? Kan mama udah nggak ada. Aku loh tadi yang mandi. Hanya penanda-penanda sebenarnya saya. Kesulitan saya ketika merawat itu. Merawat ini tidak seperti yang saya ejek-ejek tadi, koran yang sangat vulgar, memberitakan apa segala macam. Dan kendaraan dongeng itu juga saya pikir menarik yang digagas oleh yang disampaikan oleh Kak Pera tadi, bahwa kita harus kritis terhadap cerita-cerita rakyat kita. Mungkin kalau orang luar mengatakannya dekonstruksi, tapi saya terkadang kita kan Kak dan kawan-kawan sudah melakukan, judulnya saja aneh-aneh tiba-tiba datang, kemudian pening kepala kita mempelajarinya, padahal sudah kita lakukan. Banyak sekali hidup ini sudah kita lakukan dalam praktiknya, tapi datanglah pakar-pakar teori memberi nama, jadi rumitlah hidup kita. Tapi begitupun saya bukan berarti menyatakan bahwa mereka berhenti, enggak. Kita terbantu juga bahwa mereka menemukan ini namanya ini. Padahal sudah kita laksanakan sebenarnya sejak dahulu. Dalam teori Islam saya pikir literasi itu sudah dilaksanakan oleh Rasul. Iqra sampai 4 kali. Iqra pertama baca yang, lihatlah huruf yang kau bacalah huruf yang terlihat, kemudian artikan. Kemudian habis diartikan cari tafsir dari arti itu. Kemudian setelah itu tunaikan, Iqra yang keempat itu tunaikan. Jadi literasi itu saya mengajarkan di kelas itu, kalau kemana-mana literasi itu pakai ilmu Iqra itu aja. Jadi biar nggak pening. Jadi padahal sudah kita tunaikan sebenarnya. Tapi muncullah istilah literasi. Peninglah kepala otak kita. Padahal literasi itu hanya sederhana. Bahwa masyarakat Indonesia sudah bisa membacakah? Sudah nggak buta huruf? Iya. Tapi masih buta makna? Iya. Makna lampu sen pun masih buta. Jadi buta makna, kita masih buta makna. Dan literasi datang memberatkan buta makna. Buta huruf kita sudah selesai. Sudah terbaca kita Ainun Mardiyah. Apa artinya nggak tahu aku, pokoknya Ainun Mardiyah. Kalau saya cari, kira-kira di bahasa apa ya, bahasa Arab. Oh ini artinya ini. Saya dapat mata yang diridhoi. Oh ya Allah. Misalnya kayak gitu. Saya nggak mau Mata berhenti yang diridhoi. kalau terbaca kan cuma Ainun Mardiyah. Saya nggak mau berhenti. Hanya Punya sudah nama juga nggak tahu artinya. Radiah. Tapi kemudian saya cari Ainun Mardiyah itu bahasa Inggris seperti oh tidak. Oh rupanya dapat bahasa Arab. Oh rupanya artikan kalau bahasa Arab mata yang diridhoi. Dapatlah satu. Kayak mana sih mata yang diridhoi? Kayaknya mata Kak Ainun tajam lah misalnya. Oh berarti mata yang diridhoi itu bukan persoalan fisiknya, tapi bagaimana segala cara pandang hidup Kak Ainun Mardiyah yang diridhoi oleh Allah, bukan fisik matanya yang kejam itu, misalnya gitu-gitu. Gitu sih Kak Sagala. Oke, luar biasa Kak Ainun Mardiyah. Baru tersadar juga saya nama Ainun Mardiyah itu bahasa Arab. Ainun artinya mata, Mardiyah asal katanya ridho ya. Kak Ainun matanya dijaga setelah ini ya. Oke, luar biasa. Bang Hasan, sesi yang kedua nih Bang, untuk apresiasi kawan-kawan yang hadir malam ini, dan memang kita punya ingin menghargai kawan-kawan dengan buku supaya bukunya dibaca lagi ya.
Betul, bulan ini kita banyak sumbangan buku, Bang Hasan. Alhamdulillah. Jadi dari sumbangan kita bagikan ke kawan-kawan. Tapi untuk kasus ini saya ingin memberikan stok buku Malim Pesong yang kita punya untuk teman-teman. Kami beri kesempatan Bang Hasan untuk berikan pertanyaan nih, siap-siap nih Baik. yang mau baca buku Malim Pesong. Kalau diperkenankan, saya kan dari tadi sudah mendapat pertanyaan, kemudian mendapat pertanyaan di kolom chat. Saya nggak ada pertanyaan lagi, tinggal saya mengulas pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian memilih siapa yang pertanyaan yang paling tajam. Oh, baik. Ya. Saya tadi sudah dapat pertanyaan bagaimana cara mendapat ide dan gagasan. Kalau tadi mahasiswa nanya, saya bilang dapat ide dan gagasan, banyak-banyak nengok Lazada, banyak-banyak nengok Shopee, buka keranjang, kemudian saya dari dulu sering mendapat pertanyaan seperti itu. Kemudian kapan buka kelas lagi, Bang? Kemudian apa boleh ikut kelas? Nah, saya sering membuat mahasiswa saya seperti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu, makanya saya kalau mengatakan ke mahasiswa dulu, kita 16 pertemuan sahabat-sahabat, setiap hari kita ujian. Karena Allah tidak pernah memilih kapan hari ujian, kapan tidak. Jadi setiap hari itu kita ujian. Jadi Allah lah yang menentukan ujian yang mana yang dipilihnya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, perkenankan saya memilih mata yang diridhoi untuk mendapat Malim Pesong. Terima kasih. Luar biasa, Kak Ainun selalu dapat hadiah ya. Ya, aku harus baca. Soalnya aku udah sekilas baca ini, Bang. Aku cari, Bang, di internet, Bang. Ya, Jadi sambil Abang ngomong nih aku nge-search loh, Bang. Biar yang lain nanti kalau bertanya suatu saat, jadi pertanyaan nggak biasa-biasa. Kolom chat kok, kolom obrolan kok, biasa aja lah. Apa kabar, Bang? Sehat, bla bla bla. Tapi karena Kak Ainun tadi bertanya juga ke Raja langsung, dan saya pikir itu menarik dan tajam, walaupun minta maaf ke saya, dan saya anggap itu biasa saja. Jadi saya anggap itu pertanyaan yang menarik. Tadi aku nge-search loh, Bang, tulisan Abang apa sih? Aku baca yang di Kompas ujungnya apa? Yang di Kompas ini, di usia yang sudah condong ke barat itu. Yang dapat itu tulisan Abang yang di Kompas. 15, jadi sambil nge-search apa sih? Penasaran orang ini kok semangat kali bahasnya gitu loh. Oke, siap. Makasih, Bang. Selamat Kak Ainun, di hak prerogatif nih Bang Hasan. Jadi ya nanti kita berikan hadiah. Gak capek juga saya ngirimnya, pasti ketemu. Dan Evita yang juga mendapatkan hadiah. Baik kawan-kawan sekalian, kita di penghujung waktu. Ini ada yang mau menyapa langsung nggak? Ini saya sapa lah ya teman-teman. Pecahan botol, terima kasih sudah datang. Yuni Asnita, ada yang mau ini dulu merespon atau mau tak kasih tanggapan di acara ini, silakan. Karena ini nama-nama baru nih ya Raja ya. Ada beberapa ini yang bukan kawan medan membaca, mungkin temennya Raja, fansnya Bang Hasan ya. Terima kasih sudah hadir. Ada Alda Musi tadi, Obelia ya. Rifdal Ais tadi yang sudah bertanya. Ada Bang Eri nih, Bang Eri dapat ketemunya di mana nih ya? Sama yang baru masuk nih, Junita Sari Tarigan. Junita mau merespon walaupun baru masuk nggak apa-apa loh. Silakan Junita, kenalan juga nggak apa-apa, kita acara bebas. Namanya juga ngulik ya. Ngulik buku ya, simple aja, seringan mungkin. Junita, oke. Kado, Kak Ainun, silakan deh. Jadi ini, baru masuk udah ditodong. Memang kalau di ngulik kita langsung tembak Kak Junita ya. Jadi Bang Hasan dan teman-teman yang lain terima kasih sudah hadir ya. Tapi perlu diketahui memang kan kalau untuk ngulik buku gitu ya, apa buku itu memang sedikit Bang peminat ya. Kita kan sadar juga di dunia literasi ini bahwa minat baca itu berkurang gitu loh. Ya, mungkin udah kebanyakan main game Bang kali. Satu sisi, yang kedua mungkin YouTube ya yang di produk digital lainnya yang lebih menarik mereka rasa ya gitu. Jadi makanya belum ada yang merasa sebuah buku itu penting kalau belum mendapatkan sisi menariknya gitu. Jadi memang itu yang secara menyinggung atau tidak, tapi itu fakta ya menurut aku sih Bang. Jadi memang kalau partisipan kita segini ini udah banyak ya Pera ya.
Iya, gitu. ini 2 Ini kali udah lipat banyak dari loh Bang. sebelumnya. Jadi kita tidak berharap banyak karena ini kan minat ya Bang Raja ya. Jadi memang minat dan orang yang mau tahu gitu loh, yang mau tahu tentang sebuah buku. Nah ini cara yang menarik menurut kami di Medan Membaca, membahas tentang suatu pandangan, kan sisi pandang orang berbeda terhadap sebuah buku. Nah apalagi yang aku yang nggak pernah baca tuh gitu. Jadi itu tadi gitu. Jadi kita buat review sama ngulik ini gitu untuk membuat membahas buku apa sih yang apa kayak yang harus sebenarnya menarik rupanya yang dibahas gitu, yang dibaca itu ternyata lebih menarik dari Wattpad aku gitu loh. dari novel tun aku gitu loh. Aku bacanya itu loh Bang. Jadi jujur saja gitu. Karena aku nggak mau stres kan aku bilang aku baca tuh nggak mau yang berat-berat gitu, memang untuk hiburan. Jadi kalau peminatnya itu dari sisi aku ya, mungkin teman-teman yang lain yang di sini kayaknya pencinta sastra maybe ya. Jadi itu kali ya, udah up aja. Jadi makanya terima kasih teman-teman hari ini apanya gitu. Mungkin fansnya Raja nih sama Bang Hasan nih yang banyak ya Vera ya kayaknya. Jadi ini luar biasa memang Bang hari ini. Jadi kita memang nggak ngarap banyak sih. Memang udah segini aja udah syukur nih gitu. Udah luar biasa ya Vera. Iya. Oke, itu aja mungkin dari aku. Makasih Kak Ainun sudah sangat mewarnai di diskusi ini ya. Kak Ainun ini salah satu pengurus teraktif nih, walaupun konsennya di literasi anti korupsi ya, dan pembaca Wattpad. Biasanya Kak Ainun roaming tuh di antara kita, karena banyak yang lebih suka baca sastra, novel gitu ya. Kalau saya yang beda sendiri gitu ya. Iya. Nah, cerpen ini kan unik ya, bacanya nggak perlu butuh waktu lama, tapi memang kalau diulang-ulang, terutama bukunya Bang Hasan ya, ada hal-hal yang berlapis-lapis lah ya. Kalau anak-anak bacanya mungkin beda tuh Kak, nanti kita ulas lah kalau udah baca bukunya ya. Tapi tidak butuh waktu banyak dan pesan moralnya nyampe. Oke, ini Siska juga. Siska, terima kasih Kak Vera, Bang Hasan atas ilmunya. Ya, tak sabar saya membaca bukunya, pengen dikuliti habis cerpen Pak Hasan ini. Ya, recommended banget ya. Oke, ini ada Ayu Sinta. Ayu Sinta mau ini nanggepin atau mau perkenalan pun nggak apa-apa deh Ayu. Ayu ini pengurus juga nih. Pengurusnya banyak ya. Oke, kalau tidak ada, saya kira saya kasih kesempatan dulu nih sama Bang Raja sama Bang Hasan. Ini jadi walaupun tidak terencana, Bang Hasan juga jadi pengulas bukunya sendiri. Tapi sangat memberi tips malam ini. Bang Raja dulu deh ngasih ini ya pesan-pesan semangat nih untuk kawan-kawan atau pesan-pesan literasi. Silakan Bang. Ya, terima kasih kepada Medan Membaca, meskipun saya juga orang Medan Membaca. Terima kasih kepada Kak Vera yang mau menerima tampungan saya membahas tentang Malin Pesong, dan juga kepada Kak Ainun yang bertanya, kepada Ridel Ais, teman saya, kepada Kak Evita yang juga menjawab pertanyaan saya, dan kepada Bang Hasan yang sempit tak sempit sempatkan, begitu katanya, sempit tak sempit sempatkan untuk ikut dalam Zoom ini, meskipun jaringannya yang tadi saya katakan kurang bagus. Maaf kalau memang ada beberapa hal yang saya katakan tadi menyinggung atau tidak enak kepada hati-hati memang, tapi seperti itulah saya, bahwasannya ya saya berbicara jujur saya, apa yang saya katakan ya apa yang saya pikirkan, itu yang saya katakan. Dan saya harap acara-acara seperti ini, kegiatan seperti ini akan lebih menyemarak lagi, lebih digiatkan lagi, karena hal-hal gini lebih butuh daripada scroll TikTok yang hanya persekian detik begitu. Itu saja yang bisa saya katakan. Ya, terima kasih kepada semuanya. Makasih Raja, dan Raja ini pengulas buku tertinggi nih di Medan Membaca tahun lalu nih. Jadi sangat senang ya ada Raja di Medan Membaca, membuat kita sadar karya-karya Medan itu kita harus ulas. Dan itulah memang salah satu semangat terbentuknya Medan Membaca. Kita ingin ngangkat penulis-penulis lokal sebenarnya. Sebenarnya penulis lokal kita juga udah nasional ya. Kita yang nggak kenal nih, keterlaluan ya. Saya sendiri juga begitu.
Selanjutnya silakan Bang Hasan. Baik, Kak Vera dan kawan-kawan, saya ingat sebuah sedikit kisah. Oh, jadi kan sudah dewasa semuanya, Pak. Jadi ada seorang ibu mengatakan kepada anaknya, Jagurduk, kau siram dulu bunga itu, Mang. Si Jagurduk menjawab, tapi hujannya, Mak. Ya pakai payunglah kau, anak monyet. Saya gitu kan. Nah, kemudian saya bertanya ke kawan-kawan, pernah bertanya, siapa yang salah dalam dua tokoh itu? Yang satu menyuruh siram dulu bunga itu, satu mengatakan tapi hujannya, Mak. Kemudian mamanya jadi marah, pakai payunglah kau, anak monyet. Salah satu mengatakan bahwa mamanya yang salah, anaknya yang salah. Saya pikir kita yang salah. Saya katakan kenapa? Karena kita nggak menguji, nggak membuka kemungkinan. Karena kejadian itu keusilan dua orang yang asik. Karena kejadiannya mereka di apartemen. Ibunya betul, anaknya juga betul. Kemudian anaknya kemudian saya sambung. Kemudian anaknya mengambil air dengan cara jalan monyet. Lah, kenapa kau kayak gitu, Jagurdu? Tapi anak monyet. Dua usilan ibu dan anak, mohon maaf, kesampingan dulu makiannya, saya hanya ingin memperbandingkan bahwa kejadiannya di apartemen, memang hujan, tapi di apartemen bunga itu tidak kena hujan, jadi ibunya betul, anaknya juga betul, pakai payung lah, jadi ibunya itu hanya usil mengatakan, dia sudah tahu, siram dulu bunga itu Jagurduk, yang malas saja Jagurduk ini, kemudian dijawabnya, tapi hujannya, Mak. Mamanya pun lebih tinggi lagi ngelusnya, pakai payung lah kawan namanya, katanya gitu kan. Karena tahu ya di anak ini yang malas. Nah anaknya kemudian ngambil air kemudian jalan seperti topeng monyet. Kok gitu pula jalan kau? Namanya anak monyet, kata anaknya lah. Jadi kawan-kawan begitulah cara menggali, cara menguji coba. Setiap orang berhak dan berbeda cara menggali dan menguji coba ya. Dan tinggal mempertanggungjawabkan bagaimana susunan galian itu, susunannya, kronologisnya cocok nggak? Akan cocokkan, kalau tidak cocok ada celah, orang lain akan masuk mencocokkan dengan cara masing-masing. Bukalah terus ruang kolom yang sunyi ini, karena kita harus tetap menghayati kesunyian ini. Tak peduli siapapun penontonnya. Saya pikir istiqamah itu berat, karena kalau mau ringan, istirahatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa ini Bang Hasan. Banyak kali kutipan-kutipan yang harus diulang-ulang ini kayaknya di YouTube-nya nanti. Saya banyak ide nih dari nulisnya ini, saya kutip buat lagi nanti di Medan Membaca. Bang Hasan, secara pribadi saya ucapkan terima kasih karena terus berkarya dan kami tunggu terus karyanya yang luar biasa. Nah, untuk kawan-kawan semua yang hadir di sini, kami mengucapkan terima kasih. Ini dukungan yang support ya untuk Medan Membaca dan juga karya sastra Medan dan cerpen-cerpen karya Medan. Jangan sungkan untuk berbagi di Medan Membaca, dari kita untuk kita. Tidak mesti pengurus punya atau yang sudah lama di Medan Baca, silakan sharing berbagi, jadi narasumber ngulik buku kita akan fasilitasi. Selama kita punya sumber daya akan kita berikan reward ya, penghargaannya. Kami menghargai ini Raja, nanti kami kirimkan buku khusus. Mau apa nih Raja nih? Yang ada kita punya, Bang Hasan juga tentu ya sebagai kenang-kenangan. Terima kasih sekali Bang untuk hari ini. Ayu Sinta, terima kasih sudah tampil di penghujung. Ya, sudah berusaha tampil, kita sudah berakhir. Hari ini saya sampaikan ke kawan-kawan, minggu ini juga kita masih ada ngulik buku yang ketiga, itu tentang Laut Bercerita, novelnya siapa sih, lupa namanya. Siapa ya, Raja ya? Di mute. Jurnalis Tempo, saya lupa namanya, Laut Bercerita siapa? Laut Bercerita, ini buku yang juga hit ya. Lela Cuduri. Lela Cuduri. Ya, hit banget ini. Jadi menarik ya. Mungkin terutama kawan-kawan yang sudah membaca, mari kita gosipin bukunya, dikulik-kulik bukunya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak untuk kehadiran kawan-kawan, Bang Raja dan Bang Hasan Albana, Kak Ainun dan Ayu Sinta yang standby live videonya, dan juga kawan-kawan yang hadir di sini. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya Kak. Ya, makasih Bang. Makasih Bang. Ayo Cinta. Cinta. Ainun Mardi ya. Siap. Izin keluar ya Kak ya, semua Ya, teman-teman sekalian. makasih. Ya, makasih Ya, ya. Raja. Tuh, tutup ya. Ini udah harus tutup kafenya. Ya, Assalamualaikum. baik. Wassalam. Waalaikumsalam.